Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal hayati wal afiyah. Alhamdulillahilladzi sara'al hajja wal umrah wa kana fihi manafi'u dunyawiyah wa manafi'u ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mensyariatkan haji dan umrah. Kita tahu perintah haji dan umrah diperintahkan oleh Allah, khususnya ibadah haji diwajibkan atas mereka yang mampu. Saat inilah para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam rangkaian mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu, mari kita berupaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas iman dan takwa dalam artian kita berupaya lebih dari yang sebelumnya. Berupaya bukan saja melaksanakan perintah, tetapi mentelaah apa di balik perintah itu. Satu hari yang akan datang diberangkatkan jamaah haji dari tanah air kita, berbondong-bondong menuju tempat yang suci, tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Haji itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Haji itu berbeda dengan sholat karena sholat tidak perlu mengeluarkan biaya. Haji berbeda dengan zakat, meskipun mengeluarkan biaya, zakat tidak menyita tenaga. Haji itu mengeluarkan biaya, menyita tenaga, bahkan untuk sementara waktu harus meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, bahkan meninggalkan pekerjaan yang harusnya dilaksanakan di tanah air ini. Karena begitu istimewa ini para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tentu nilai-nilai haji akan istimewa dibanding nilai-nilai yang lain. Bahkan dikumandangkan seruan untuk melaksanakan ibadah haji ini para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyelesaikan pembangunan Ka'bah setelah jauh dibangun oleh manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu. Setelah pembangunan selesai, diserukan, disampaikan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala, serulah manusia untuk datang ke tempat ini. Diabadikan oleh Allah di dalam surat Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Setelah selesai pembangunan Ka'bah itu, kemudian Nabi Ibrahim bergegas. Sebagian ulama mengatakan di Bukit Shafah atau Bukit Marwah,
sebagian lagi mengatakan di makam Ibrahim, sebagian lagi di atas bukit yang pada saat itu Nabi Ibrahim kemudian naik ke atas Jabal Qubais namanya. Diserukan panggilan itu kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Islam, bukan hanya kepada mereka yang beriman, tetapi disampaikan wa'adzin finnasi bil hajj. Dikumandangkan, disampaikan, diserukan kepada seluruh manusia. Karena itu nilai-nilai haji bukan saja bermanfaat, bukan saja harus dilaksanakan oleh mereka yang tengah melaksanakan ibadah haji, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan di dalam ayat itu dikatakan liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka yang datang ke Baitullah itu, yang datang melaksanakan haji dan umrah itu, yang datang dari tempat yang jauh maupun tempat yang dekat, bisa jadi mereka berjalan kaki karena tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat itu, atau menaiki kendaraan. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia. Dan kita saksikan saat ini jutaan manusia datang berbondong-bondong memenuhi panggilan itu, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dua manfaat yang disampaikan oleh ulama tentang ayat ini, yaitu manfaat-manfaat yang bersifat keduniaan maupun manfaat-manfaat yang bersifat keakhiratan. Tentu hampir setiap kita tahu, buat mereka-mereka yang tengah melaksanakan ibadah haji dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang luar biasa. Bahkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, tengok di dunia, di Arafah sana, di Muzdalifah sana, berduyun-duyun umat manusia datang untuk beribadah kepadaku. Allah mempersaksikan kepada mereka, fa'ashhidu, maka saksikanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, anni, sesungguhnya saya, qad ajabtu du'aahum, sungguh aku mengabulkan apa-apa yang diminta oleh mereka. Allahu Akbar. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Karena itulah doa-doa mereka yang tengah melaksanakan ibadah haji dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijanjikan untuk mereka pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Di samping pahala-pahala yang semacam itu, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sangat banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Satu di antaranya, mereka yang tengah melaksanakan ihram itu harus menanggalkan pakaian keseharian. Pakaian ini salah satu identitas yang memudahkan orang mengenali statusnya. Anak yang sekolah itu dari kejauhan dapat diketahui apakah anak itu tingkat SMP atau tingkat SMA. Apakah pegawai negeri atau pegawai swasta, perusahaan A atau perusahaan B, negara yang satu atau negara yang lain. Dengan pakaian itu bisa mereka dikenali. Tapi pada saat ihram itu, pakaian yang mampu membedakan antara satu dengan yang lain itu harus ditanggalkan, dan mereka harus memakai pakaian yang hampir seragam. Seperti itulah nanti mereka dibalut dengan kain akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan, seakan-akan mengatakan buat mereka yang berikhram, kamu sebatas apapun kemampuan, setinggi apapun jabatanmu, Allah lebih tinggi. Seberapapun hartamu banyak, Allah maha kaya. Seberapapun pandainya kamu, Allah maha mengetahui. Karena itulah mereka harus menanggalkan perbedaan, karena semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian dipakai pakaian ihram itu, yang saat itu kemudian seraya di hati mereka mengatakan sesungguhnya manusia itu lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah.
sekedar melakukan upaya dan usaha, tetapi di balik itu yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Betapa pelaksanaan ibadah haji ini para jamaah sidang Jumat rahimakumullah juga menandakan hal-hal yang semacam itu. Banyak di antara kita yang sudah merancang jauh-jauh sebelumnya, tetapi kalau Allah belum mentakdirkan, apapun alasannya, apakah karena pandemi, apakah karena kesehatan, atau karena yang lain, mungkin saja kita tertunda untuk tidak melakukan itu. Meskipun kita sudah merencanakan jauh-jauh sebelumnya, bahkan sekian tahun sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita mengatakan usia yang tua didulukan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Tetapi saat ini dibatasi dengan usia 65 tahun. Itu artinya manusia hanya merencanakan, manusia hanya memperkirakan, manusia hanya berusaha, tetapi jauh di balik itu Allah yang menentukan segala-galanya. Maka apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Ma kana mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Apa saja? Ma asaba mim musibatin. Apa saja yang terjadi dari kejadian-kejadian yang ada itu atas kalian semuanya itu, atau terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Sudah tercatat, sudah direncanakan, sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, oleh-oleh dari mereka yang melaksanakan ibadah haji bukan sekedar emas atau permata, bukan sekedar tasbih atau sajadah, tetapi lebih daripada itu nilai-nilai dari pelaksanaan ibadah haji itu jauh yang harus diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Bukan saja buat mereka yang tengah melaksanakan ibadah haji, tetapi buat kita semuanya yang memahami, yang mentelaah nilai ibadah haji itu, kemudian kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan langkah yang semacam ini, meskipun kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk sampai di tanah suci, tetapi kita sudah berupaya untuk merealisasikan nilai-nilai ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan peningkatan amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di tanah suci itu. Mudah-mudahan setiap kita diberikan kemudahan untuk sampai di tempat itu. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan yang banyak untuk melaksanakan kebaikan di dunia, dan akhirnya kita disejahterakan oleh Allah di surga. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.